Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Sumbara Channel. Sekarang kita udah berdua dengan Pak Asep Supriyadi, petugas dari PLN. Boleh dong, nanti saya lihat like. Iya, eh itu Pak Asep gimana sekarang? Dulu waktu PSBB pertama ya, Iya, itu kan ngeceknya tanpa ada pengecekan itu. apa ada pengecekan di Ya, itu aja ya. Tapi betul. pada intinya nggak masalah itu ya. Nggak masalah sih. Sekarang kan kita masih PSBB PSBB, nih. yang PSBB mah PSBB, yang nggak mah intinya boleh mah jalan terus mah. Tergantung apa ya, apa perintah gitu kan. Oh, perintah, Soalnya ya. kalau kita baca meter itu ya minimal harus terrealisasi per satu harinya. Oh, per satu hari. Jadi target satu hari 400 harus selesai 400. Jadi untuk pembayaran bulan berikutnya. Ya gitu. Jadi kalau ini kalau kayak kemarin-kemarin itu kan ada yang gede gitu kan, Betul. gede-gede gitu kan. Tapi itu maksudnya ini ya, kalau yang gede itu pasti komplain. Yang Betul. pertama komplain. Yang kedua mereka minta keringanan. Ya. Betul. Yang keempat itu apa ya? Bukan keempat. Jadi solusi ya, solusinya. Betul. Solusinya gimana tuh? Solusinya ya menurut ya mungkin sebagai petugas sedikit banyaknya itu mengikuti apa ya mas tagihan bulan sebelumnya gitu kan. Jadi per 3 bulan itu catat meter tidak ada, jadi diakumulasi. Diakumulasi gitu ya. Mungkin pas pertagihan itu bulan Juni itu semua meledak. Ya mungkin kalian sendiri hanya ngambil 40% dari tagihan 100%-nya gitu. Yang 60% itu dibagi 3 bulan. Dicicil gitu ya. ya. Betul, per Juli, Agustus sama September. Oh gitu. Terus tuh. Itu apa sih namanya? Iya terima aja dulu. Oh ya. Jadi kalau memang kayak gitu, itu kita sih sebenarnya itu melindungi juga petugas gitu kan. Betul. Melindungi petugas gitu kan. Jangan terlalu itu. Tapi yang saya lihat memang sih kita happy aja sih sebenarnya. Apalagi kalau kita kurang paham gitu, harus menemui ke kantornya gitu kan. Betul. Nah, tapi bagus sih selama ini nggak ada kendala sih. Tapi minta direview lagi itu pasti ada gitu ya. Pasti Pak. Banyak itu ya. Banyak. Waduh. Dan kita ya sebagai petugas ya kita masukin aja. Tapi sekarang udah apa sih udah normal lagi. Sekarang kan udah new normal yang kedua ya, ini kan. Normal. Udah normal kan? Udah itu normal. Ya. Nggak ada lagi PSBB kan? Tidak ada. Intinya ya kita mencatat sesuatu. Kan itu dulu. Jadi memang itu ya apa masih dalam tahap new normal. Itu juga baru keluar lagi penghitungan yang real gitu kan. New normal ini berapa lama gitu? Maksudnya dalam bentuk pencatatan atau? Dalam bentuk pencatatan. Oh ya itu kalau itu selamanya. Udah bisa selamanya. Bisa, kalau meningkat lagi diulang lagi gitu kan? Betul. Cuman kan sekarang ada sistem baca meter mandiri gitu Pak. Gimana tuh? Jadi PLN itu menyediakan ketika petugas atau misalkan belum ada pencatatan yang mungkin untuk mengetahui real pemakaian kita berapanya itu boleh nanti di ke call center PLN gitu. Atau lewat WA gitu kan bisa. Maka dari itu kan untuk mencegah kelonjakan pemakaian dipakai atau tidaknya. Betul. Makanya itu dibarengi sama pencatatan meter. Kalau misalkan untuk rumah kunci apa rumah tutup ya pagar terkunci ya itu tadi mau nggak mau kita harus melihat ke belakangnya gitu ya. Betul, lihat ke belakangnya makanya berapa. Adapun walaupun petugas datang tidak bisa menemui meteran tersebut ya mungkin akan dikasih berkas yaitu berupa gagal baca meter mandiri. Nah, boleh silakan para pelanggan untuk mengakses meterannya untuk disetorkan atau dicatat melalui
via WA. Oh, via WA Via ke WA. kantor ya? Iya, ke websitenya gitu. Websitenya Iya ya. betul, Pak. Jadi di Ah, situ ada programnya gitu Pak untuk menutupi ketika ada KWH yang tidak terbaca oleh petugas mm-mm. gitu. Sekarang program PLN itu seperti itu. Oh gitu ya. Ya mulai tanggal 24 Mm-mm. sampai 27 lah kurang lebih segitu. Jadi istilahnya nggak ada yang nggak bisa dilakukan di masa pandemi ini gitu ya. Ya, Apalagi dengan adanya new normal ini, hmm, seakan kita benar-benar sudah normal gitu kan. betul. Kalau bisa, jangan sampai ada lagi pandemi ini. Ya, mudah-mudahan. Diharapkan sih begitu, gitu kan. Betul. Ya kita sekarang banyak berdoa gitu. Iya ya. Itu aja Pak intinya. Saya juga mungkin ya untuk melihat kondisi para pelanggan pun sama. Mm-mm. Ya mungkin Yang Pak Sep dapatkan dari pelanggan itu saat-saat pandemi. maksudnya pandemi ini apa tuh? Paling kalau kita itu dalam penagihan, Pak. Penagihan itu gimana? Maksudnya kita kan ketika tagihan mulai muncul itu tanggal 1 sampai tanggal 20 ya mungkin banyak pelanggan yang mengeluhkan ya banyak yang di PHK, Iya. dikeluarkan gitu kan untuk dirumahkan, sedangkan yang namanya di rumah itu perlu makan dan semuanya gitu kan, sedangkan kan pemakaian PLN itu kan berjalan terus itu yang menurut saya itu kadang-kadang ya kita minta kerjasamanya atau saya juga mungkin kan bekerja untuk menanggulangi piutang ya gitu, sedangkan sekarang program PLN itu nol tagihan. Iya, jadi untuk 1 bulan itu harus selesai. Kalau bisa sih ya tanggal 20 kalau selesai. Bukannya mungkin sebagai petugas ya kita mengantisipasi supaya jangan lewat tanggal aja gitu. Lewat bulan lah. Gitu ya. Ya mungkin kita banyak berdoa, kita saling mendoakan aja ya. Yang datang sehat, yang didatangi juga sehat. Ya mungkin pas datang ada rezekinya ya bisa untuk membayar tagihan. Kalau kemarin-kemarin kita kan kerja dari rumah gitu. Jadi kalau petugas lapangan itu gimana? Sebetulnya kita juga kerja dari rumah yaitu tadi Pak untuk mengantisipasi lonjakan pemakaian yaitu tadi ada bacaan meter mandiri. Oh gitu. Iya, makanya PLN ngasih web yaitu silakan diakses meterannya gitu kan. Nah dari situ mungkin untuk mengurangi aja sih Pak pelonjakannya. Pelonjakan misalkan tadinya pemakaiannya kecil karena mungkin di rata-rata jadi besar kan tidak sesuai dengan pemakaiannya. Tapi petugas itu ketemu nggak? Ini kan Bapak door to door kan? Betul. Maksudnya adalah gini. Oh ya, ini petugas rumah ini ada yang kena COVID gitu kan? Ya. Ada yang itu gimana mengantisipasinya? Alhamdulillah selama saya di Bogor ya terutama wilayah saya itu yang namanya COVID nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada alhamdulillah. Itu cuman hanya gimana ya? Menurut saya sendiri sih, saya pengen tahu ya kena COVID kayak gimana. Tapi amit jangan sampai ada alhamdulillah gitu kan. Cuman karena banyak banyak tuh di daerah Babakan waktu itu kan emang posisinya itu numpang alamat aja. Ternyata orangnya emang nggak ada di tempat, hanya di Jakarta kenanya. Jadi ya mau nggak mau antisipasi di daerah tersebut ya kita pakai alat-alat pelindung gitu Pak. Cuma menurut saya bilang ke keluarga, Pak ini orangnya di mana? Orangnya sih di Jakarta. Terus ya mungkin karena ada surat dari kelurahan atau kelurahan setempat mengatakan bahwa rumah ini COVID gitu. Iya. Tapi ya Pak Sep langsung antisipasi dengan menggunakan masker atau apa gitu. Masker juga sarung tangan semuanya ya. Paling itu sekitar nggak lama sih cuma 1-2 hari ya. Sananya sih normal lagi. Karena data aja gitu. Alhamdulillah dari mulai Pakuan sampai Sedang Bendungan nggak ada sih. Alhamdulillah. Ya mungkin kita jangan sampai lah. Ya itu udah gitu. Kita saling berdoa lah gitu. Betul. Sampai jauh dari balap bahaya gitu lah. Ngomong-ngomong udah berapa rumah dari tadi? Berapa tinggal 13 lagi Pak. Kalau bisa mah saya pengen beres. Ya. Tinggal 13 lagi ya kita ditunggu datanya gitu. Oh gitu. Betul Pak. Oh jadi sekarang kita tutup dulu ya. Iya.
Ya, oke teman-teman, Siap. kita Terima kasih. tutup dulu karena Pak Asepnya mau mendata lagi. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama, Pak. Oke, Oke. Siap. Oh, gini aja deh. nah gitu. Oke, Pak ya. Oke.